Hari itu suasana kelas seharusnya tenang. Bel tanda masuk sudah berbunyi, tapi guru belum juga datang. Murid-murid ribut sendiri. Ada yang bercanda, ada yang main gawai di bawah meja, ada yang tiduran. Tiba-tiba pintu kelas berderit. Raka muncul sambil membawa plastik besar berwarna hitam. Semua kepala otomatis menoleh. Rak, bawa apa tuh? Seru Dika penasaran. Raka tersenyum penuh percaya diri. Ia mengangkat plastik itu tinggi-tinggi, lalu membuka isinya. Tarak, keripik pedas kekinian. Levelnya ekstrim, cuma orang kuat yang bisa tahan. Sekeliling langsung heboh. Murid-murid berdiri dari kursi, mendekat seperti kawanan lebah melihat bunga. Ada yang langsung mengulurkan tangan, ada yang bersorak minta lagi. Edo si anak sok jagoan maju paling depan. Pedas? Gampang. Lihat nih, gue habisin. Katanya sambil mengambil segenggam keripik. Dengan penuh gaya, ia mengunyah keras-keras. Semua menatap dengan takjub. Beberapa detik pertama, wajah Edo tenang. Tapi tiba-tiba, matanya melotot. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Dan dia berlari ke wastafel sambil berteriak, "Air! Tolong, lidah gue kebakar!" Kelas langsung meledak tawa. Ada yang jatuh dari kursi saking ngakaknya. Yang lain penasaran ikut mencoba. Ada yang tahan pedas, tapi kebanyakan malah kepedesan. Satu murid bahkan pura-pura pingsan, tergeletak di lantai sambil menjulurkan lidah. Yang lain batuk-batuk keras sampai mukanya ungu. Raka menahan tawa meski dalam hati mulai cemas. Suasana kelas jadi makin kacau. Bukannya belajar, malah seperti lomba makan cabai. Beberapa teman mendekatinya sambil berbisik, "Rak, lo harus jualan ini tiap hari. Kita bisa kaya, bro." Mata Raka berbinar tapi hatinya goyah. Ia memang suka jadi pusat perhatian. Tapi ia juga tahu jualan di kelas jelas melanggar aturan sekolah. Kekacauan belum mereda ketika pintu kelas terbuka. Guru masuk dengan wajah heran. Ia melihat murid-murid kipas-kipas dengan buku. Ada yang berguling di lantai, ada yang nangis sambil minum air botol. "Ada apa ini? Kenapa kelas seperti pasar malam?" Tanya guru dengan nada tegas. Kelas mendadak senyap. Semua berhenti bergerak. Hanya suara batuk yang masih terdengar samar. Mata guru tertuju pada meja Raka. Di sana terlihat jelas bungkus keripik pedas merah menyala. Guru berjalan mendekat dengan langkah pelan tapi pasti. "Raka, apa ini?" Wajah Raka pucat. Belum sempat ia menjawab, Dika tiba-tiba angkat suara. "Bu, ini idenya Raka. Dia sengaja bawa biar populer. Kami cuma ikut-ikutan." Jantung Raka berdegup kencang. Ia menatap Dika dengan tatapan tidak percaya. Bukankah tadi Dika juga yang paling semangat makan dan menyuruhnya jualan? Ini malah menuding dirinya di depan guru. Teman-teman lain ikut pura-pura tak tahu. Bahkan ada yang menggeleng sambil menunduk, seolah tidak pernah ikut makan. Raka merasa dihianati, malu, kecewa, dan takut bercampur jadi satu. Ia ingin sekali menyangkal, tapi tangannya gemetar. Guru menatapnya lekat-lekat. "Raka, jawab, apa benar?" Suasana kelas hening. Semua murid menunggu. Raka menunduk, lalu menarik napas panjang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ya bu, saya yang bawa jajanan ini. Saya cuma ingin terlihat keren di depan teman-teman. Saya nggak niat jualan, apalagi bikin ribut kelas." Guru terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ia menoleh ke murid-murid lain. "Kalian dengar, Raka berani mengakui kesalahannya, meski sendirian. Sementara kalian malah menyalahkan orang lain. Mana tanggung jawab kalian?" Beberapa murid menunduk malu. Setelah hening sesaat, satu persatu akhirnya mengaku kalau mereka ikut bersalah. Guru pun memberi hukuman mendidik. Semua murid harus membuat poster tentang bahaya makanan pedas berlebihan dan aturan sekolah.
Poster itu dipajang di mading agar jadi pelajaran bagi seluruh siswa. Hari itu Raka memang sempat malu, tapi di dalam hatinya ia merasa lega. Ia sadar kejujuran menyelamatkannya. Justru karena keberaniannya mengakui kesalahan, banyak teman mulai menghormatinya. Di depan mading, Raka berdiri menatap poster yang ia buat bersama teman-temannya. Ia tersenyum kecil dan bergumam, ternyata lebih keren berani jujur daripada cuma jadi pusat perhatian sesaat. Popularitas sesaat itu tidak ada artinya dibandingkan tanggung jawab. Kreatif boleh, tapi jangan melanggar aturan. Dan keberanian sejati bukanlah sok kuat makan pedas, melainkan berani mengakui kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita pendek berikutnya.